Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Di awal perjumpaan kali ini kembali ada yang minta kami coba untuk menjelaskan apa sih Bang perbedaan Galatama dan Perserikatan. Sebenarnya kami sudah pernah menjelaskan ini loh ya, tapi mungkin informasi yang kalian dapat ini masih simpang siur atau mungkin ada yang baru ngikutin sepak bola Indonesia. Jadi belum banyak tahu ya sejarah sepak bola Indonesia. Dan mungkin juga rasa penasaran ini dipicu pada kenyataan kalau Liga Indonesia itu baru diakui FIFA di tahun 1994. Nah, lalu sebenarnya Liga Indonesia itu gimana sih? Oke, kita akan jelaskan secara ringkas saja ya. Liga sepak bola pertama Indonesia itu bernama Liga Perserikatan yang dimulai di tahun 1931. Nah, kenapa dinamakan Perserikatan? Karena saat itu tim-tim pesertanya diambil dari berbagai asosiasi ataupun di berbagai kota. Ada dari Asiop, ada dari Forda dan lain-lain ya. Karena waktu itu semuanya itu masih didanai oleh APBD daerah. Nah, perserikatan itu diikuti oleh 18 tim. 18 tim Liga Perserikatan pertama 1931 diantaranya adalah Persib, Persija, Persebaya, PSIM Jogja, Persis Solo, PPSM Magelang, PSIM Madiun, PSMS Medan, PSM Ujung Pandang, PSIS Semarang, Persiraja Banda Aceh, Persekap Pasuruan, PSBI Blitar, PSP Padang, Persisam Samarinda, Persen Mojokerto, Persiku Kudus, dan PSIT Cirebon. Meskipun akhirnya setelah itu ada yang namanya sistem degradasi dan promosi dan bermunculanlah klub-klub amatir di sekitaran Indonesia yang ikut Liga Perserikatan. Liga Perserikatan ini di-stop alias ditunda di tahun 1944 lantaran adanya revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Barulah di tahun 1954 akhirnya digelar kembali hingga akhirnya terjadilah perpecahan di tubuh PSSI di tahun 1976. Dan di tahun 1978 muncullah yang namanya Liga Galatama yang disebut Liga Semi Profesional pertama Indonesia. Tapi lucunya Liga Galatama ini diisi oleh tim-tim yang dianggapnya didanai oleh swasta seperti Arema, Warna Agung, Niak Mitra, Pelita Jaya, dan lain-lain. Nah, uniknya saat Liga Galatama digelar, tim-tim dari era Perserikatan gak mau ikut Liga Galatama sebab dianggapnya yang membentuk Liga Galatama bukanlah PSSI yang asli alias ada dualisme PSSI ya. Nah, maka sejak saat itu berjalanlah dua kompetisi amatir di Indonesia yakni Perserikatan dan Galatama sampai tahun 1993. Nah, di tahun 1993 inilah akhirnya 7 klub pendiri PSSI ini bertemu dengan FIFA yang akhirnya FIFA pun turun tangan serta mengatur sistem kompetisi di tanah air dan mengakhirkan atau menggugurkan dan menghentikan dua kompetisi di Indonesia yakni Perserikatan dan Galatama dan dileburlah menjadi satu yakni bernama Liga Indonesia alias Ligina. Liga Indonesia pertama alias Ligina 1 yang dibentuk tahun 1994 inilah yang dianggap liga resmi pertama di Indonesia yang diakui oleh FIFA. Tapi ternyata Liga Indonesia pertama 1994 ini kebanyakan diisi oleh tim-tim peserta dari era Perserikatan sebab era Perserikatan itu dianggapnya memiliki hak lebih tinggi kepada PSSI karena diisi oleh 7 klub pendiri PSSI dan cuma segelintir klub dari era Galatama yang ikut Ligina 1 seperti Arema, Semen Padang, Mitra Kukar, dan juga Kalteng Putra dan lain-lain. Jadi itu ya sejarah singkatnya Galatama dan juga Perserikatan, atau secara ringkasnya Perserikatan itu liga amatir yang didanai oleh APBD atau klub-klub lokal yang didanai oleh APBD daerah, sementara Galatama itu semi profesional yang didanai sebagiannya oleh swasta ya.
Nah, maka sejak 1994 nggak ada satupun klub di Indonesia yang mau memasang bintang di atas logonya. Meskipun sejak era Galatama dan Perserikatan ini banyak sejumlah klub yang udah meraih berbagai bintang harusnya ya, berbagai juara ya. Apalagi kita sebut saja di era Perserikatan ada beberapa klub yang sudah lebih dari 3 kali menjuarai Liga Perserikatan. Seperti PSM Jogja yang 3 kali juara, Persebaya 4 kali juara, PSM Makassar 5 kali juara, Persib Bandung 5 kali juara, PSMS Medan 5 kali juara, Persis Solo 7 kali juara, dan Persija Jakarta 9 kali juara. Tapi klub-klub ini sepakat tak akan menempel bintang di atas logo sebab mereka sebelum era tahun 1994 itu liganya tak diakui oleh FIFA. Cuma Persebaya ya yang sampai sekarang nggak mau pasang bintang di atas logonya, karena memang ini prinsip dari Persebaya di awal ya. Persebaya itu tidak akan memasang bintang sampai kapanpun di atas logonya, karena itu akan mengotori logo dari Persebaya. Nah itu ya sejarah singkat dari Galatama dan juga Perserikatan. Kita melipir ke timnas Indonesia sebentar ya. Kami tuh bukan yang nggak mau lo ngebahas timnas, tapi entah kenapa ya, semenjak melihat sifat dan kelakuan orang-orang federasi saat ini tuh kami jadi semakin muak ya. Mereka tuh seolah-olah ya ngelihat Liga Indonesia itu cuma dijadikan bahan keuntungan, tapi prestasi nggak dipikirkan. Contoh aja Liga 4, drawingnya kan udah fix itu kecurangan. Katanya sih udah diulang, tapi tetap aja curang. Pas ditanya kenapa, katanya ada video kepotong, jeda, dan lain-lain. Alasan dari Esko PSSI Arya Sulingga katanya itu masalah jaringan. Hello, pakai logika dong kalau alasan. Sekelas PSSI masa bermasalah dengan jaringan, pakai provider apa tuh? Kan pastinya kalau live streaming seperti itu pakai wifi dong. Ini kan sebuah alasan yang nggak masuk akal. Lalu untuk timnas U17 yang gagal atau gugur di Piala Asia U17, kami dan sejumlah pengamat sepak bola sudah menyampaikan pada PSSI khususnya Badan Tim Nasional Indonesia agar nanti jika di Piala Dunia U17 mau nggak mau timnas U17 itu harus lebih banyak disisipkan pemain diaspora. Alasan kami simpel sih, bukan karena timnas U17 asuhan Nova Arianto ini jelek loh mainnya, tapi ini kita berkaca pada gelaran yang akan dijalankan. Ini Piala Dunia loh ya. Sebab lawan-lawan yang akan dihadapi timnas U17 di Piala Dunia itu tim-tim raksasa Eropa, raksasa Afrika, raksasa Amerika, dan raksasa Asia. Nah kalau kita nggak bisa menambal atau menambah amunisi dengan pemain-pemain yang punya pengalaman lebih di luar, ya kita berkaca dong, lawan Korea Utara aja kita anggap-anggapan. Tapi ternyata usulan kami ini ditentang nih oleh sebagian orang yang menamakan mereka dirinya pandit. Katanya gagasan kami ini akan membunuh talenta lokal katanya. Padahal jelas loh alasan kami, kalau pakai pemain diaspora yang U17 itu kan nggak perlu diambil sumpah, sebab mereka kan belum punya KTP ya. Kenapa nggak dimanfaatkan gitu loh? Mereka kan anak-anak bangsa ini juga, seperti Welber Jardim, Amar Berkik, Aaron Stutela, Igor Sander, bahkan sebelum ada sekarang ini ada namanya Vike Latuparisa, bek tengahnya Heerenveen U17. Belum lagi ada si Jet Tunip, ada Jason Yeo, juga siapa? Choyun Damanik ya. Ya apa salahnya dipakai? Toh mereka juga anak-anak Indonesia juga, cuma lahirnya saja di luar negeri. Kan tujuannya demi prestasi. Tapi ya kalau PSSI-nya lebih mendengarkan Toel CS ya susah. Apalagi kemarin ada kabar nih katanya Nova Arianto ini akan ditunjuk sebagai pelatih kepala di SEA Games bersama timnas U22. Kalau ini sih buat kami kayak apa ya? Kayak seperti jebakan Batman buat Nova Arianto loh. Yang udah-udah aja ya, Sintayong aja dijebak tuh di AFF, akhirnya apa? Dilengserkan kan. BTW SEA Games ini katanya liga di stop loh kalau SEA Games jalan. Ini kan buat kami agak apa ya? Agak lucu loh. SEA Games itu bukan agenda resmi FIFA, nggak ada poin FIFA-nya loh ya. Tapi katanya sih alasannya usai Indra Syafri juara SEA Games dan memperoleh emas ya di SEA Games itu, PSSI ingin mempertahankan medali emas itu.
Kalau sampai Nova Arianto ditunjuk sebagai pelatih SEA Games dan ternyata ini sebagai jebakan saja untuk menyingkirkan Nova Arianto yang sekarang mulai dicintai oleh masyarakat Indonesia. Tapi kami ya udahlah, entahlah, kami nggak tahu PSSI, seakrab pula PSSI. Makanya kami tuh mikir gini loh, ini kok semakin kesini PSSI kok semakin kerasa orde lama ya. Erick Thohir itu seolah-olah dikelilingi oleh para serigala lapar maksudnya ya. Contoh aja Ratu Tisa dibuang ke grassroots. Sekarang Erick Thohir dikelilingi oleh serigala-serigala lapar tanpa Ratu Tisa. Bahkan tangan kanannya Erick Thohir sendiri pun udah jadi termasuk serigala lapar. Repot kan? Lanjut kita ke berita klub dari Bali United. Musim ini nampaknya akan jadi musim terakhir Stefano Cugura di Bali United. Teko dikabarkan akan out di akhir musim ini. Tapi belum tahu nih outnya itu pindah keluar dari Bali United atau justru diangkat jadi direktur tekniknya Bali United. Sebab ada kabar Persija ini tertarik nih memakai kembali jasa mantan pelatihnya musim depan. Nah, posisi Stefano Cugura sendiri kabarnya akan digantikan oleh salah seorang pelatih yang berprestasi di Liga 1. Nah, ini menarik ya. Siapa tuh pelatih yang dimaksud? Kalau berprestasinya itu soal juara ya, sekarang kita lihat di Liga 1 ada siapa aja sih pelatih yang pernah juara Liga Indonesia dari 2014? Ada Jajang Nurjaman, juara Persib 2014. Ada Jafri Sastra, juara ISC 2016 bersama Persipura. Ada Simon McManamy, juara Liga 1 2017 bersama Bayangkara FC. Ada Bernardo Tavares, juara Liga 1 2003 PSM Makassar. Dan Boyan Hodak, juara Liga 1 2024 di Persib Bandung. Sisanya 2018, 2019, dan 2021 semuanya diambil oleh Teko ya. Nah, kira-kira siapa pelatih yang dimaksud oleh pihak manajemen Bali United untuk menggantikan Teko? Apakah Tavares atau Boyan Hodak? Masih soal pelatih, kali ini ada tim Liga 2 Persela Lamongan yang resmi memakai jasa mantan pelatihnya Aji Santoso. Aji Santoso musim lalu melatih PSPS Pekanbaru ya, dan hampir saja lolos ke Liga 1. Andai tak dikalahkan PSM Jogja di semifinal Liga 2. Nah, Aji Santoso musim depan akan kembali melatih Persela Lamongan. Kemudian ada Carlos Peña, pelatih Persija Jakarta ini pun kabarnya akan dicopot di akhir musim ini. Target awal dari manajemen Persija adalah juara, tapi tak disanggupi oleh Peña. Target pun diturunkan, cuma finish di 4 besar. Ini pun masih dicoba diraih oleh Carlos Peña. Jika target 4 besar ini tak terpenuhi, otomatis Peña akan dicopot. Persija sendiri target musim depan itu wajib juara, sebab ini permintaan dari Gubernur Jakarta. Nah, Gubernur Jakarta akan menggelontorkan dana yang cukup besar untuk Persija jika Persija mampu juara musim depan atau 2 musim ke depan lah ya. Menurut manajer Persija Bambang Pamungkas, target Persija itu realistis ya. Dengan dana segitu mungkin 2 tahun lagi bisa akan juara. Sejumlah nama pelatih pun bermunculan untuk menggantikan Carlos Peña, mulai dari Teko, Bernardo Tavares, Thomas Doll, Sergio Farias, Gustavo Constantino, Luis Milla, hingga Joachim Low. Nah, ditunggu saja. Dari Persib Bandung, sebelum kami jawab soal rumor Kevin De Bruyne yang dirumorkan ke Persib, kami mau jelaskan satu hal dulu ya, yakni soal Boyan Hodak yang dikabarkan akan dibajak oleh sejumlah klub Liga 1 musim depan. Kami jawab ya, rumor itu benar. Faktanya memang ada sejumlah klub Liga 1 termasuk tim promosi yang sudah ajukan pada Boyan Hodak seperti Bali, PSBS, Barito, PSM Makassar, Arema FC, PSM Jogja, bahkan Persija Jakarta. Tapi kalau kita lihat dari kontrak Boyan Hodak di Persib yang sampai 2026, maka kemungkinan besar Hodak akan bertahan di Persib. Lagian juga ya, kalau dipikir-pikir, nyari apa lagi coba si Boyan Hodak ini di Persib itu? Di Persib itu udah ada segalanya. Gaji lancar, training ground ada, stadion pun bagus, dana
ada terus, bonus ngalir terus, dan trofi pun udah punya. Ya tentunya tinggal nikmatin aja lah Coach Boyan. Nah, lalu soal rumor Kevin De Bruyne yang kabarnya ini dirumorkan ke Persib. Yang percaya rumor ini berarti fix dia ini blow on. Kenapa demikian? Betul, memang gak ada yang gak mungkin dalam bursa transfer sepak bola. Sekelas Essien, Carlton Cole, dan Stefano Beltrame aja bisa kok didatangkan. Tapi kali ini beda. Ketika Essien, Carlton Cole, bahkan Beltrame datang itu ke Persib, pemain-pemain mahal tersebut bisa didatangkan ke Liga 1 karena waktu itu di Liga 1 belum ada yang namanya financial fair play. Tapi lihat sekarang, dengan dana yang dibatasin cuma 50 miliar buat belanja, adalah hal yang mustahil buat klub Liga 1 mendatangkan bintang-bintang dunia yang harganya di atas 20 miliar. Harga De Bruyne adalah 469,30 miliar, yang artinya harga De Bruyne ini sama dengan biaya operasional klub Liga 1 selama 10 musim. Bayangin tuh, dana buat 10 musim cuma habis buat beli satu pemain. Apa nggak rugi tuh? Makanya adalah hal yang mustahil kalau ada klub Liga 1 yang mau mendatangkan pemain di atas harga 20 miliar. Jadi jawabannya udah jelas ya. Soal rumor Kevin De Bruyne ini adalah rumor terbodoh buat kami.